Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kamu hari ini? Luar biasa semuanya. Puji Tuhan. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya silakan disiapkan dan dipimpin doa. Berdiri. Depan kita bersatu doa. Yesus, kami bersyukur bersyukur. Amin. Siap. Para ibu guru beri hormat. Selamat pagi, Bu. Shalom, Bu. Coba ada yang tidak hadir? Ada. Anjur dan Michael. Kita masuk hari ini materi, yaitu materi peran pelaku ekonomi. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, untuk kalian siapa yang masih mengingat tentang materi kegiatan ekonomi konsumsi? Ya, Ibu mau tanya dulu, sebutkan contoh dari kegiatan konsumsi mengurangi nilai guna barang sekaligus, mengurangi nilai guna barang dan menghabiskan nilai guna barang. Siapa bisa? Oke, silakan sharingnya. Oke, jadi contohnya untuk mengurangi nilai guna itu contohnya ya seperti yang kita semua lakukan sekarang, pakai di sekolah ini, pakai pulsa jadi itu dikunci atau apa beli apa, kan? Itu mengurangi nilai guna. Dan kalau mau menghabiskan nilai guna ya kayak makan, seperti makan roti kan. Habis makan roti ya nggak baik, nggak bisa dimakan lagi, bisa dimakan. Baik, terima kasih Jeremy, silakan dulu. Baik ya, itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, apa yang menjadi faktor mempengaruhi konsumsi? Siapa yang bisa? Silakan ini. Pendapatan, usia dan jenis kelamin, pola hidup dan selera. Oke, baik, terima kasih Reni. Bagus ya, semuanya masih mengingat materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kiranya nanti kedepannya seperti itu juga, apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru tetap diingat, gitu ya Ibu ya. Nah, untuk hari ini IPK-nya menjelaskan pengertian pelaku RPK, RTP, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Ya, yang kedua, merinci kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keempat pelaku ekonomi. Lalu yang ketiga, menganalisis perannya. Lalu nanti ini sebenarnya untuk pertemuan yang berikutnya yang 434 menyajikan hasil analisis seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama sesuai dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Tetap juga di sini nanti itulah kompetensi yang akan dicapai, dan ini sedikit pengantar pelaku ekonomi. Lalu kemudian ada 4 pelaku ekonomi yang akan kita pelajari. Nah, Ibu mau tanya dulu, mungkin pengalaman kamu yang seperti pretest, dalam arti apa yang kamu ketahui tentang ini sebelum kita belajar, seperti itu. Mungkin Ibu mau bertanya dulu kepada Immanuel, kira-kira dari keempat pelaku ekonomi ini kegiatan apa yang mereka lakukan? Tahu nggak Pak? Silakan. RTK membeli barang hasil produksi RTP, kemudian pemerintah memasukkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat melalui BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Itu aja? Iya, itu aja. Nah, kita lihat dulu videonya. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Ya, orang yang berbagai di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu pun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, sekarang kita tanya dulu dari video yang baru saja ditonton. Ya, siapa pelaku ekonomi di situ? Silakan.
yang ikut terlibat dalam setiap proses kegiatan ekonomi. Oke, jadi setiap individu dalam ekonomi itu adalah setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam setiap proses kegiatan ekonomi. Nah ya, pertanyaan yang kedua, kalau pelaku ekonomi yang berasal dari luar negeri itu kan masyarakat luar negeri. Nah, sebutkan contoh kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat luar negeri. Kita lihat. Salah satu contohnya itu Bu, kegiatan impor ponsel dari Jepang ke Indonesia. Kegiatan Impor ponsel dari Jepang ke Indonesia. dari Jepang yang dikirimkan ke Indonesia seperti itu. Ya, berarti kegiatannya selain impor apa lagi? Ekspor juga dilakukan. Kalau ekspor berarti yang kita dalam negeri kita kirimkan barang ke luar negeri seperti itu ya Nak ya. Nah, itu untuk videonya pembuka kita materi pelaku ekonomi. Sekarang kita bagi kelompoknya. Ya, pembagian kelompoknya sama seperti minggu lalu. Masih ingat? Masih. Oke ya. Boleh bergerak langsung ambil posisinya 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ini sudah dibagi kelompok, sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Kita pernah melakukan ini, kali ini itu juga PJBL, Project Based Learning. Jadi akhirnya akan ada proyek ataupun produk yang akan kalian hasilkan seperti itu. Ya, kita bagi dulu LKPD-nya. Ya, itu ada LKPD. Coba lihat LKPD-nya. Ya. Nah, di situ nanti kalian akan membuat PowerPoint tentang materi peran pelaku ekonomi. Ya, materinya nanti yang mau dikerjakan itu yang pertama nanti pengertiannya, lalu kemudian apa kegiatan ekonomi yang dilakukan tempat pelaku ekonomi itu, lalu yang kemarin yang ketiga perannya apa, seperti itu ya. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam pengerjaannya, planning dulu, perencanaan, diskusikan dalam kelompok kamu siapa aja yang mau mengerjakan materi, ya. Kemudian yang mencari materi, lalu siapa yang membawa nanti mungkin memindahkan ke dalam PowerPoint. Silakan dulu dibagi tugasnya. Nanti untuk LKPD yang saya berikan ke kalian itu dikerjakan setelah selesai proses pengerjaan PPT-nya, ya. Sebelum untuk hari ini perencanaannya boleh seperti yang kemarin, Ibu minta dulu satu lembar kertas dikeluarkan, Nak, buat nama kelompoknya dan tuannya siapa, lalu pembagian tugas kapan dimulai, kemudian di mana dikerjakan, dan diplanningkan atau direncanakan kapan selesai tugas PowerPoint-nya. Paham mana Ibu? Paham ya? Coba didiskusikan dulu dalam waktu sekitar 10 menit. Silakan. Silakan Jo, bacakan planningnya. Oke, boleh.
Lady kelompok 1. Nama? Kenyakan nak? Teman-teman mohon perhatiannya. Lady kelompok 1. Nama kelompok Jovita Perbangun, Ketua Andriano, Ivan, Kenia, Tadia, Michael. Pembagian tugas pengumpul materi Kenia, Ivan, Tadia, Michael. Membuat PPT Andriano sama Zul. Kapan dimulai? Dimulai pada hari Minggu, di mana dikerjakan di rumah Andriano. Kapan selesai? Selasa 8 November 2022. Terima kasih. Berarti hari Selasa ya, karena kita hari Rabu Jumat, gitu ya. Terima kasih. Merangkotakan Atri, Dirjen, Deborah, Rahel, Remoti, dan Immanuel. Pembagian tugas pemateri Alvis, Dirjen, Deborah, Rahel, dan Immanuel. Dan desain PPT yaitu Imoti. Pengerjaan kelompok dimulai pada hari Senin dan diselesaikan pada hari Selasa dan dikerjakan di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Atri. Itu dia ya. Training dari setiap kelompok 1, 2, 3, 4 dari kelompok 5 seperti itu. Nah, ini berarti sebenarnya hari ini sudah bisa dimulai sore hari ya. Tapi karena seperti yang sudah kalian sampaikan, ada yang memulainya besok di hari Kamis seperti itu. Pengerjaannya dalam waktu 1 minggu, di hari Rabu setiap kelompok sudah harus menyelesaikan PowerPoint dan akan dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, oke ya. Baiklah, nanti Ibu akan monitoring bagaimana perkembangan penyelesaian dari tugas kamu. Ibu akan monitoring antara hari Senin ataupun hari Selasa seperti itu ya, Nak ya. Ibu mau nanya progresmu tentang proyek yang saya berikan minggu lalu. Saya tanya dari kelompok 1, ketuanya Jo, silakan Jo. Kami udah kumpulin materi, Bu. Terus hari ini kata Andri dia bakal apa ya? Masukin ke PPT-nya. Berarti Oke, berarti sudah ada progresnya. Yang belum ada progres harus selesai juga hari ini. malam ini. Oke, terima kasih ya. Kita berjumpa besok. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Silakan siapa yang boleh yang mau untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan Rawen berdiri Bang. Oke, hari ini kita telah membahas peran perilaku kreator ekonomi, yaitu seperti RTK, SDP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dan kami telah diberikan tugas proyek dalam menyelesaikan PPT dalam waktu 1 minggu. Silakan ya. Hari ini saya mendapatkan pelajaran tentang pelaku-pelaku ekonomi yang terdiri dari 4. Yang pertama itu RTK, rumah tangga konsumen. Yang kedua rumah tangga produsen. Yang ketiga rumah tangga pemerintah. Yang keempat itu masyarakat luar negeri. Semua peran dan kegiatan yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi tersebut berguna untuk kelangsungan dan kepentingan hidup. Itu saja Kak. Baik, terima kasih. Mungkin boleh diberikan aplaus kepada mereka. Ibu ulangi kembali, kerjakan tugas proyeknya dengan atau sesuai dengan planningmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan secara kelompok. Dalam arti semua anggota kelompok berperan aktif dalam menyelesaikan tugas proyek PowerPoint tersebut. Ya, kegiatan pembelajaran kita untuk minggu depan, setiap kelompok
akan diupayakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya, yaitu PowerPoint. Di pembelajaran kita boleh disiapkan oleh ketua kelasnya, silakan Nak. Berdiri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Iya. Pada guru beri salam.